Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Mesyarani dari kelas MPI 1B. Berikut ini merupakan tugas UTS saya dengan matkul Islam Moderasi Beragama yang berjudul Peran Ulama dalam Mewujudkan Moderasi Beragama. Salah satu elemen yang sangat penting dalam penyiaran dan pengamalan ajaran agama yang moderat adalah peran tokoh agama. Orang yang memberikan bimbingan dan pendidikan keagamaan yang dikenal dengan ulama. Predikat ulama diperoleh melalui proses panjang dalam masyarakat secara informal dan setelah melalui penilaian objektif masyarakat, baik integritas moral, intelektual, keahlian, ibadah, dan lain sebagainya. Memang peran ulama pada awalnya adalah memberikan pelayanan pendidikan untuk umat Islam. Namun dalam perkembangannya, ulama tidak semata-mata memberikan pendidikan dan bimbingan keagamaan semata, tetapi juga mencakup berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat di segala bidang. Berikut ini akan saya tampilkan materi dengan animasi yang menarik. Yuk, mari kita simak berikut ini. Di antara kontribusi ulama pada dinamika pembangunan di Indonesia, yakni peran ulama dari kalangan Nahdlatul Ulama atau NU. Nahdlatul Ulama adalah organisasi yang berdiri pada tahun 1926, merupakan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan atau Jam'iyah Diniyah wal Ijtimaiyah yang memfokuskan diri pada bidang dakwah, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan berdasarkan ajaran Islam menurut paham Ahlussunnah wal Jamaah. Meski demikian, sebagai konsekuensi logis infrastruktur dan menjadi bagian tak terpisahkan dari keseluruhan bangsa Indonesia, NU selalu berperan aktif dalam membangun dan mengembangkan kultur politik yang dinamis dan islami dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesuai dengan Khittah Al-Nahdliyah 1926, NU memiliki spirit berupa sikap batin, cara pandang, cara berpikir, cara bertindak, dan sikap sosial dan paham keagamaan yang tawasud dan iktidal atau moderat dan adil, tasamu atau toleransi, tawazun atau seimbang, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Moderat dalam beragama dimaksudkan sebagai tengah-tengah, seimbang, istiqomah, adil, mudah, dan mengambil bagian jalan tengah. Dengan paradigma dan doktrin yang demikian, NU senantiasa berpartisipasi dalam membangun dan mengembangkan masyarakat Indonesia yang bertakwa kepada Allah SWT, cerdas, berakhlak mulia, terampil, adil, tentram, dan sejahtera, berpijak pada platform organisasi yang demikian pula. Kini, NU menjadi organisasi keagamaan terbesar di Indonesia. Dalam mewujudkan kemaslahatan, agama telah menggariskan dua pola dasar hubungan yang harus dilaksanakan oleh pemeluknya, yaitu hubungan secara vertikal dan hubungan secara horizontal. Yang pertama, hubungan vertikal, yaitu hubungan antara pribadi dengan kholiknya yang direalisasikan dalam bentuk ibadah sebagaimana yang telah digariskan oleh setiap agama. Hubungan tersebut dilaksanakan secara individual, tetapi sangat akan untuk dilaksanakan secara kolektif atau berjamaah. Pada hubungan vertikal ini berlaku toleransi agama yang hanya terbatas dalam lingkungan atau intern suatu agama. Yang kedua yaitu hubungan horizontal, yaitu hubungan antara manusia dengan sesamanya. Pada hubungan horizontal tidak hanya terbatas pada lingkungan suatu agama saja, melainkan berlaku kepada orang yang tidak seagama, terutama dalam bentuk kerjasama dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan kemasyarakatan atau kemaslahatan umum. Dalam hal seperti inilah keberlakuan toleransi antar umat beragama. Perwujudan toleransi seperti ini walaupun tidak berbentuk ibadah, namun bernilai ibadah karena kecuali juga bila pergaulan antar umat beragama berlangsung dengan baik, berarti tiap umat beragama telah memelihara keberadaan agama masing-masing. Syariat Islam telah menyusun pondasi yang kuat dan dasar yang baik, serta hukum yang dapat menjadi petunjuk dalam segala bidang. Antara lain, yang pertama,
moderat dalam berkeyakinan. Islam diturunkan dengan seimbang, adil, dan tengah-tengah antara agama-agama yang lain atau umatan wasaton. Umat yang berpijak pada keadilan dan keseimbangan tidak akan memihak dan condong pada salah satu pihak dengan mengabaikan yang lain. Setiap umat Islam meyakini, mempercayai, membenarkan, dan memuliakan seluruh nabi dan rasul. Meskipun para nabi tersebut tidak mempunyai pengikut dan yang ditinggalkan hanya sunnahnya, namun umat Islam mau menjadikan dan mempercayai ajaran tersebut sebagai bagian sumber hukum dan pedoman agama. Yang kedua yaitu terbukanya pintu rukhsah. Kesempatan mencakup segala aspek, baik ibadah, akidah, muamalat, dan perilaku sehari-hari. Sehingga hal ini tidak memberatkan bagi umat Islam dalam menjalankan peraturan dan larangan dari Allah SWT. Hikmah dari rukhsah ini adalah kemudahan, dihilangkannya kesempitan dan memberikan keringanan dalam menjalankan ibadah serta tidak benci terhadap ajaran syariat dan ibadah. Yang ketiga, konsisten dalam menjalankannya. Walaupun hanya sedikit, kemampuan menakar kekuatan dalam menjalankan ibadah adalah hal penting, sehingga dalam menjalankan ibadah bisa rutin dan berkesinambungan atau mudawamah. Islam lebih mengutamakan amalan yang sedikit tetapi dilaksanakan dengan cara terus-menerus dibandingkan dengan amalan yang banyak tetapi hanya diamalkan sekali saja. Perintah ini sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Ambillah amalan yang sesuai dengan kemampuan kalian, karena sesungguhnya Allah tidak memutus pahala, sampai kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya agama yang lebih disukai Allah adalah amal yang dikerjakan terus-menerus. Yang keempat, moderat dalam perilaku. Perilaku masyarakat maupun adat istiadat dalam ruang lingkup keluarga dan kondisi pribadi perlu disesuaikan dengan agama yang meliputi beberapa aspek, antara lain moderat dalam pakaian, moderat dalam makan dan minum, moderat dalam adat kebiasaan, moderat dalam mengendalikan emosi, moderat dalam mahar, dan moderat dalam membelanjakan harta. Yang kelima atau yang terakhir yaitu moderat dalam menjalankan peraturan. Moderat dan seimbang dalam perilaku dan berinteraksi itu adalah sebuah metode dalam Islam yang secara umum dari tiap cabang, bagian, dan hukum-hukumnya. Tidak satupun hukum fikih kecuali telah dianjurkan moderat dan seimbang di setiap bidangnya. Di dalam menjalankan peraturan Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk menaati dengan lillahi ta'ala selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan perintah Allah SWT, seperti bagaimana sikap seorang anak kepada orang tua, bagaimana sikap seorang muslim bergaul di lingkungan masyarakat, dan lain-lain. Pemahaman akan Islam moderat merupakan bagian dari pribumisasi Islam Nusantara. Pemahaman ini akan membawa umat Islam keluar dari sifat eksklusivisme menjadi inklusivisme. Pemahaman akan Islam moderat masuk dalam golongan aliran substansialis. Aliran ini berkeyakinan bahwa pesan yang disampaikan dalam Al-Quran dan hadis yang bersifat abadi dalam esensinya dan universal dalam maknanya. Pesan dalam Al-Quran dan hadis harus ditafsirkan kembali oleh generasi kaum muslim yang sesuai dengan kondisi sosial yang berlaku pada masanya. Baik teman-teman, terima kasih telah menyimak dengan baik. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, NU menumbuh kembangkan sikap tawasud atau moderat, tasamuh atau toleransi, dan tawazun atau harmoni, serta selalu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. NU juga memandang pluralitas berdasarkan prinsip-prinsip universal keadilan, kebersamaan, dan kejujuran. Selanjutnya, NU meletakkan konsep tata kelola hubungan antar manusia dengan 3 bentuk ukhuwah, yaitu yang pertama ukhuwah Islamiyah, yang kedua ukhuwah Watoniyah, dan yang ketiga ukhuwah Basyariyah. Ulama Nahdlatul Ulama memiliki peran yang sangat signifikan dalam menyebarkan paham keagamaan yang moderat di tengah masyarakat. Sebab
Ulama atau kiai di lingkungan NU memiliki gaya dan ciri khas kepemimpinan. Kiai sebagai figur sentral yang selalu menjadi rujukan masyarakat dan bahkan menjadi subkultur masyarakat. Ulama dan kiai seringkali ditempatkan sebagai pemimpin tunggal yang mempunyai kelebihan atau maziyah dan berkarisma yang tidak dimiliki oleh unsur masyarakat lainnya. Kepemimpinan kiai yang demikian itu tanpa melalui pembinaan dan pemberdayaan yang baku, melainkan berproses secara alamiah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.